wabarakatuh. Hari ini saya Diana Sapitri Golpurba, CGP Angkatan 11, Kabupaten Serang Bedage, Sumatera Utara, dan rekan saya Depi Amalia SPDGR akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Depi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi dan nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengetahui adanya dan juga untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan kita. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Baik Ibu, ada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami tentang rantai makanan dan istilah-istilah yang ada di dalam rantai makanan tersebut seperti produsen, konsumen, dan komposer. Jadi area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada peserta didik ya, Bu? Iya benar. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua itu aspek keterampilan. Adapun aspek pengetahuan di sini yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian dari rantai makanan dan istilah-istilah yang ada di dalam rantai makanan tersebut seperti yang sudah tercantum dalam tujuan pembelajaran seperti produsen, konsumen, dan komposer. Nah, selanjutnya untuk area keterampilan tersebut siswa mampu menghasilkan berupa produk. Nah, seperti untuk kelompok audio, nanti pada saat mengembangkan tersebut saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok audio, kelompok visual, dan kinestetik. Nah, untuk kelompok audio tersebut siswa mampu menghasilkan lagu tentang rantai makanan, dan untuk visual siswa mampu menghasilkan gambar atau membuat contoh tentang rantai makanan, dan untuk kelompok kinestetik siswa mampu menghasilkan atau bermain role play atau bermain peran mengenai rantai makanan. Baik, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Baik, strategi pembelajaran yang ingin saya gunakan di sini yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, ketika nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya gunakan yaitu ketika mereka pada saat membagi kelompok, saya bagikan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah, gaya belajar yang di sini itu berdasarkan hasil tes yang sudah kita lakukan, yang sebelumnya saya akan melakukan hasil tes. Dengan hasil tes tersebut saya bisa mengetahui siswa tersebut tergolong ke dalam visual kah, audio kah, atau kinestetika. Nah, setelah itu saya akan membagikan, ketika saya sudah mendapatkan hasil, saya akan membagikan kelompok siswa berdasarkan hasil tersebut, kelompok audio, visual, maupun kinestetik. Baik, Ibu menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan dalam pembelajaran nanti ya, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media pembelajaran yang saya gunakan ketika melakukan pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Adapun media untuk menunjang metode tersebut yang saya gunakan adalah seperti video pembelajaran interaktif dan juga laptop, udah pasti laptop, dan juga proyektor atau infocus. Kira-kira kapan itu Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Pembelajaran tersebut akan saya lakukan
lakukan atau akan saya terapkan pada hari Jumat, Bu. Kebetulan nanti hari Jumat itu mata pelajaran atau lesson mengenai IPAS tentang rantai makanan. Nanti saya akan menerapkan pada jadwal pelajaran tersebut. Baiklah Bu, harinya sudah ditentukan, maka saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang insya Allah akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik dari guru penggerak. Sebelum mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Baik, adapun yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu saya mendapatkan gambaran tentang rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti pada hari Jumat, Bu. Dan itu menjadi hal yang sangat baik, merupakan hal yang sangat positif ya Bu ya. Saya bisa mendapatkan gambaran rancangan tersebut sehingga nantinya pada saat pengimplementasian tersebut saya akan menjadi lebih mudah, proses pembelajaran yang akan saya terapkan akan menjadi lebih mudah. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi. Sampai ketemu di observasi kelas hari Jumat nanti ya Bu. Baik Ibu. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Ketemu lagi di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Nabi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semua baik-baik aja. Sudah sarapan belum? Baik. Apa namanya? Udah bagus ya, ada pada sarapan semua karena sarapan itu merupakan hal yang sangat penting sebelum belajar karena bisa meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Baik, langsung saja kita mulai. Akan tetapi ini semua nanya nih, kalian tahu yang gerakan kayak gini nggak? Sebelum belajar itu biasanya kita berdoa, ya kan? Nah, nanti kita gerakannya pakai lagu gitu, tahu nggak? Tahu ya. Jadi untuk apa namanya? Biar lebih lancar, kalian seputar ya. Kita sebelum belajar kita berdoa, tapi pakai ice breathing lagu. Oke, dan semuanya ikutin ini ya. Tangan ke atas, Tangan ke depan,
Ada yang bisa jelasin nggak? Kira-kira gambar ini, berdasarkan dari gambar ini kita bakal belajar apa? Rantai tangan. Siapa? Oke, Marwa. Tentang apa hari ini? Rantai makanan. Oke, kira-kira benar nggak yang lain? Benar ya, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Oke, jadi sudah benar ya pembelajaran kita hari ini yaitu tentang rantai makanan. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belajar belum tentang rantai makanan? Udah. Belajar kapan itu? Udah pernah belajar di rumah ya? Atau mungkin di les atau di mana ya? Oke, jadi sebelum Miss ngasih tahu lebih lanjut, Miss mau nanya dulu nih, siapa yang udah tahu apa itu rantai makanan? Kita kan? Ada yang tahu? Apa itu rantai makanan? Kelompok ini ada yang tahu? Atau mungkin kelompok ini? Siapa? Proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Proses? Transfer makanan pada suatu ekosistem. Benar nggak kira-kira? Benar ya, proses transfer energi pada satu ekosistem. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, di slide bawah, kira-kira siapa lagi yang tahu? Apa itu rantai makanan? Mungkin dengan bahasa yang lebih simpel. Apa itu? Yang menunjukkan hubungan makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Iya, hubungan makan dan dimakan antara suatu makhluk hidup. Oke, benar ya. Jawaban Marwah sama Dewi. Benar ya, dua-duanya benar. Kita kasih applause lagi. Nah, tadi saya bilang bahwa transfer energi makanan ya, atau proses makan dan dimakan pada satu ekosistem. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini. Nah, kira-kira pertama nih, di sini ada rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Terus belalang dimakan oleh kata. Nah, yang demikian merupakan disebut sebagai proses makan dan dimakan. Oke, rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh kata. Oke. Nah, kita lihat dulu selanjutnya. Jadi, ada yang nanya nih misalnya, untuk apa sih Miss kita belajar rantai makanan itu? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama sekali adalah siswa mampu menjelaskan pengertian, produsen, konsumen, dan dekomposisi. Nah, selanjutnya siswa mampu menganalisis contoh makhluk hidup yang tergolong ke dalam rantai makanan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Semuanya coba diperhatikan ya, karena dari video nanti kita bakalan melihat atau mendengar penjelasan lebih detail mengenai rantai makanan dan istilah-istilah yang terdapat pada rantai makanan. Oke, coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan sistem tertentu
Nanti gini aja, saya dimakan tikus, nanti datang tikus, hap gitu. Iya. Kalau udah dimakan, nanti kamu tisu makan. Iya, nanti bisa dimakan. Udah dimakan kan? Hap gitu. Nanti kan berarti udah habis, udah mati nanti. Udah waktunya nggak lama lagi ya. Nanti misalnya mau ke depan. Namanya seperti saya adalah Padi gitu. Saya berfungsi sebagai produsen. Kalau apa nanti datang aja. Ada. Coba kelompok kinestetik perkenalkan dirinya. Salim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, Padi. Perkenalkan, nama saya Padi. Saya berperan sebagai produsen. Perkenalkan, nama saya Riko, saya pemangkas. Saya Pak Is. Nama saya Pak Is, saya sebagai produsen matematika 1, saya pemangkas tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Amira. Saya adalah matematika 2. Perkenalkan, nama saya Lutfi, konsumen tingkat 3 makan bulan. Saya pemula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi dengan saya Diana Safitri Boru Purba, CGP Angkatan 11, SD Negeri 10 20 59 Saranggiting, Kabupaten Serang Bedagai. Dalam kesempatan ini saya masih bersama dengan Ibu Devi Amalia SPDGR sebagai guru yang sudah saya observasi pada program supervisi akademik, dan Ibu Nora Sururi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Selamat pagi Bu Nora. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Devi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama ini saya ingin bertanya, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung di dalam kelasnya Bu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perasaannya terhadap observasi yang sudah berlangsung di kelas, tentunya pertama sekali itu saya merasa sedikit deg-degan dan gugup karena ini merupakan pertama kalinya saya observasi secara langsung, akan tetapi secara keseluruhan pembelajarannya berjalan dengan baik. Oh, berarti Ibu gugup ya? Iya Bu, benar. Bisa diceritakan Bu, area pengembangannya itu apa yang Ibu lakukan ataupun langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu dengan baik itu? Baik Ibu, tentunya untuk tahapan pembelajaran sebelumnya saya membuat perangkat pembelajaran supaya arah pembelajarannya bisa lebih terencana dan teratur. Dan untuk area pengembangannya saya berfokus kepada dua hal Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan di sini siswa mampu menyebutkan contoh-contoh atau mengetahui contoh-contoh tentang rantai makanan, sedangkan untuk keterampilan siswa mampu menguraikan rantai-rantai makanan dengan baik. Jadi menurut Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan itu tadi sudah berjalan baik atau belum, gimana Bu? Baik, menurut saya secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam menguraikan rantai makanan. Baiklah Bu, berarti masih ada kekurangan ataupun kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi menurut Ibu kekurangannya itu apa itu Bu? Baik Bu, kekurangan atau hambatan yaitu dalam mengelola kelas. Nah, seperti yang kita ketahui Bu, ada beberapa siswa itu yang masih kurang dalam pengetahuannya tentang rantai makanan. Hal ini dikarenakan mereka itu kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan enggan ikut diskusi dengan kelompok. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu merasa bahwa kalau dia tidak bisa, mereka itu akan menyerahkan semua tugasnya itu kepada teman-teman yang bisa. Jadi ya udah, saya nggak mau bekerja, biar teman saya aja yang melakukannya. Jadi mereka itu tidak berpartisipasi penuh, cuma mengandalkan temannya saja Bu. Itu yang menjadi hambatan. Oh, berarti ada yang temannya hanya mengandalkan teman yang pintar gitu ya Iya, Bu. benar. Nah, kenapa hal itu terjadi ataupun kenapa timbul kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat di dalam kelas gitu Bu? Jadi Bu, dalam mengelompokkan siswa tersebut, saya itu tidak membagikan siswa itu berdasarkan teman-temannya. Maksudnya di situ kita tahu bahwa siswa di sini itu mereka berteman sesama temannya sendiri, akan tetapi ketika mengelompokkannya itu saya tidak membagikan si A sama si B karena mereka teman dekat, akan tetapi saya membagikan mereka secara random supaya nanti ketika dalam melakukan kerja kelompok mereka akan adanya kerjasama. Akan tetapi hal ini membuat siswa itu kurang aktif karena mereka tidak mau bekerja sama selain dengan temannya. Jadi hal ini yang menjadi hambatan ketika saya melakukan proses pembelajaran tersebut. Oh, berarti Ibu akan merencanakan kelompoknya itu secara random Iya. gitu.
Jadi selanjutnya rencana Ibu ke depannya itu membuat pembelajaran yang lebih baik itu gimana? Jadi Bu, untuk selanjutnya rencananya yaitu saya akan membagikan siswa itu berdasarkan gaya belajar dan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya nanti tuh sebelum pembelajaran saya akan melakukan tes untuk mengetahui gaya belajar siswa. Jadi nanti ketika proses pembelajaran saya akan membagikan siswa berdasarkan gaya belajar tersebut. Misalnya nih ada siswa yang gaya belajarnya visual, saya akan membagikan kelompok siswa yang visual. Juga kalau ada siswa yang audio, nanti saya akan membagikan siswa tersebut ke dalam kelompok audio dan kelompok kinestetik. Hal ini akan membuat siswa lebih aktif karena mereka itu akan kita kasih tugas atau nantinya kerja kelompoknya itu berdasarkan gaya belajar dan kebutuhan mereka untuk pembelajaran tersebut. Oh, berarti Ibu akan mengelompokkannya berdasarkan gaya belajar, ada visual, auditory, kinestetik. Jadi kira-kira ini Bu kapan melakukan perubahannya ke depannya? Secepatnya Bu, kalau bisa secepatnya, mungkin di pembelajaran IPA selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran ini. Baik Bu, saya akan menanti cerita Ibu tentang perubahan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Berarti rencana kedepannya Ibu berharap akan pembelajarannya akan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan yang terkait dalam kegiatan pasca observasi kali ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi itu ada dia pra observasi, observasi, pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nora dan kepada Ibu Depi, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari